Nabi SAW memang perintahin kita untuk menghias suara kita pada saat membaca Al-Quran. Tapi bukan berarti kita bisa menghias bacaan semau hati kita. Kayak kita mau dibikin melo atau gimana semau hati kita. Ada tuntunannya juga yang benar. Karena ada beberapa irama, ada beberapa hiasan yang mana itu malah aslinya dilarang para ulama kiroah dan tidak sesuai sama apa yang diajarkan Nabi SAW. Ini irama loh ya. Kita nggak ngebahas masalah makhraj, masalah tajwid irama. Makanya jangan bilang, lah kan bang yang penting panjang pendeknya sesuai, makhrajnya sesuai. No, tuntunan bacaan Nabi SAW nggak berhenti sampai ke makhraj sama tajwid. Sampai ke irama-iramanya juga kita harus ikuti tuntunannya. Insya Allah kita bakal bahas tentang 9 aib pada saat membaca Al-Quran yang dibahas oleh Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullah ta'ala dalam kitabnya An-Nashr fil Qira'atil Asyar. Let's go! Langsung ke aib nomor 1 pada saat membaca Al-Quran. Tamdhighul lisan. Tamdhighul lisan artinya membaca Al-Quran seolah-olah dalam mulutnya itu ada gumpalan atau kunyahan makanan, sehingga bacaan Qur'annya jadi nggak jelas. Biasanya tamdhighul lisan ini terjadi pada saat orang ngebaca Al-Quran dengan tempo hadr atau tempo yang lebih cepat dari tartil. Nih gue bakal contohin Al-Fatihah yang mana pas dibaca itu dipraktekin dalamnya tamdhighul lisan, yang ini salah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, di sini kan kita bingung tuh. Nih yang tarkik mana, yang tafkhim mana, yang ada tasydid mana, yang dengung mana. Makanya baca dengan tempo hadr atau tempo yang lebih cepat boleh, tapi harus sesuai juga sama hukum-hukumnya. Makhrajnya semuanya panjang pendeknya harus sesuai. Setiap huruf kita berikan haknya. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Cepat boleh, tapi hukum jangan sampai ketinggalan. Langsung ke aib nomor 2, wala bitaqa'iril fami. Artinya membaca Al-Quran, mengeluarkan huruf-huruf Al-Quran dari suara pangkal leher atau leher yang paling dalam, paling bawah. Sehingga bacaan Qurannya menyerupai suara-suara Arab Badui pada saat berbicara. Contohnya gimana? Contohnya gini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Nah, kayak gitu contohnya. Alhamdulillah, kita tinggal di Indonesia yang mana bangsa kita nggak ada sama sekali logat yang mana ngebaca Al-Quran kayak orang-orang Badui pas berbicara. Langsung kita ke aib nomor 3, yaitu ta'wijul fakki. Apa sih ta'wijul fakki? Diambil dari kata iwaj. Iwaj itu artinya bengkok atau miring atau memalingkan dari jalan yang lurus. Kalau misalnya al-fak artinya rahang. Jadi apa artinya ta'wijul fakki? Mengeluarkan huruf dari makhrajnya dengan cara memiringkannya atau mengimalahkannya. Biasanya terjadi pada 2 kondisi. Yang pertama, pada saat membaca harokat kasroh. Yang kedua, pada waqaf ayat, waqaf berhenti. Dan huruf kedua terakhirnya itu, ya huruf sebelum huruf yang terakhir itu ya yang sukun, ya yang mati. Gimana sih maksudnya memiringkan bacaan? Contoh ya, oke, contoh dari kondisi yang pertama yaitu pada saat harokatnya kasroh. Ulaika yu'minuna bih. Harusnya kan ulaika yu'minuna bih. Bih, kasrohnya jelas i, bukan dimiringkan jadi e. Habis itu contohnya pas di waqaf yang sebelumnya ada ya mati. Contohnya Alhamdulillahi rabbil alamin. Min. Ini biasanya kejadian kalau orang lagi pada ngaji bareng-bareng, lagi semangat di sekolah, atau misalnya di sekumpulan orang lagi pengajian, lagi apa, disuruh ngaji bareng-bareng. Nah, ntar kan biasanya orang pada pengen berisik-berisik tuh ya. Jadinya Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi contoh bacaan yang seperti ini tidak dibenarkan sama sekali. Al-Imam Ibrahim Ali As-Samanudi mewanti-wanti para pembaca Al-Quran agar nggak ngebaca Quran tuh kayak gini gitu loh, pas lagi ngebaca kasroh. Pada baitnya yang indah, kayak gini baitnya, waqsir ila dhahiki wal maksuri. Jadi gini penjelasannya ya dari bait ini. Wahai para pembaca Al-Quran, hati-hati kalau ketemu dengan harokat kasroh. Jangan sampai kalian baca dengan mengimalahkannya atau memiringkannya. Kalian baca dengan meringis seperti orang yang tersenyum. Tersenyum di sini bukan berarti kayak gini ya, alamin, min. Ini salah karena kasroh itu dibaca dengan menjatuhkan rahang. Min. Jadi senyum di sini bukan berarti senyum menggerakkan pojok bibir. Kesalahan kita juga pada saat harokat kasroh, kita ngebaca apapun yang harokatnya kasroh dengan menggerakkan pojok bibir nih. Makanya kalian ngaca, kalau kalian baca kasroh, pojok bibirnya ikut gerak, berarti kasroh kalian masih salah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bukan kayak gini, tapi min. Yang sahih itu, membaca kasroh itu, maksudnya senyum bukan kayak gini, tapi sambil dijatuhkan rahangnya. Apa dalilnya kalau misalnya kita baca kasroh itu jatuhin rahang? I, bukan i. Jadi pada saat Al-Quran itu pengen dikasih harokat,
Jadi Al-Quran kan zaman dulu kan cuman hurufnya tuh kayak cuman gigi-gigi aja ya, nggak ada titiknya, apalagi harokatnya belum ada. Dahulu Abul Aswad Ad-Du'ali mengumpulkan di setiap kabilah satu orang, ya, satu orang setiap kabilah untuk diseleksi siapa yang paling ahli untuk mengharokatin Al-Quran. Sampai akhirnya dipilih satu orang. Nah, pas sudah kepilih satu orang, Abul Aswad Ad-Du'ali, kayak gimana perintahnya? Kalau kamu melihat mulutku terbuka, maka gambarkan fathah, ya, garis di atas. Kalau kamu lihat rahangku jatuh, maka gambarkan kasroh i. Abul Aswad Ad-Du'ali enggak memerintahkan untuk kalau kamu lihat bibirku tersenyum, maksudnya bibirku bergerak pinggirnya, maka tulis kasroh, enggak. Tapi apa perintahnya? Kalau kau melihat rahangku jatuh, rahang bawah, i, maka gambarkan kasroh. Nah, langsung kita ke aib nomor 4. Aib nomor 4 ini aib paling laris pada saat baca Al-Quran. Entah kita, entah murotal-murotal yang sering kita dengar. Ya, aib nomor 4 yaitu namanya tar'idus sauti. Membaca Al-Quran, mengeluarkan huruf-huruf Al-Quran dengan cara sambil dibaca, dia itu mengeluarkan getaran. Atau baca sambil bergemuruh, ya, bergetar. Nah, getaran di sini, tar'idus sauti, tentunya bukan getaran yang ada sebab dia jadi getar, tapi karena getarannya kita buat-buat, ya. Contohnya gimana? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Gue yang bikin tuh suaranya. Digitu-gituin sampai suaranya jadi ada seolah-olah ada efek-efek kerennya lah gitu. Atau paling jelas kalau misalnya ayatnya panjang ya, banyak nih yang suka nanya, lah bang, itu semua murotal-murotal Imam Mekah, Imam Madinah, Imam di Kuwait, itu semuanya ada getarannya loh bang. Nah makanya Ustadz gue tuh pernah ngelurusin masalah ini. Gimana kata beliau? Jadi suara imam-imam di Mekah atau Madinah atau Kuwait dimanapun yang kita dengar di murotal, iya mereka tuh nggak salah, mereka tuh semua punya sanad, mereka semua hafiz Al-Quran. Yang bikin suara mereka itu seolah-olah ada tar'idus sauti, ada getaran tambahan, itu karena apa? Kan mereka ngimam, ya. Ini kan ada mikrofon masjid nih. Mikrofon kan ntar diolah sama sound system, dikasih gema-gema, dikasih reverb, dikasih bass, apapun itu, sampai suaranya masuk ke audio kita bergetar. Padahal suara aslinya itu enggak, karena tuntunan Nabi SAW yang benar kalau misalnya baca Al-Quran itu suaranya harus bersih. Jadi pas kita baca, jangan tambahin getaran. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Bersih. Kenapa kita dengar mereka, para imam sholat itu suaranya getar? Karena yang kita dengar itu suara yang udah diedit, udah masuk ke efek sound system. Makanya Ustadz gue selalu nasihatin gini, setiap kali gue baca, gue geter-geter. Kata Ustadz gue apa? Tugas kita cuma ngebaca sesuai tuntunan Nabi SAW. Yang mana tuntunannya itu baca gimana? Bersih, nggak ada sama sekali getaran tambahan. Nah, biarkan sound system yang bekerja buat ngasih efek. Jangan leher kita nambahin efek. Karena termasuk kesalahan baca Al-Quran itu kita bikin efek sendiri dari leher kita. Makanya lebih utama itu kalau belajar ngaji langsung bertatap muka sama syekhnya, sama ustadznya. Langsung kita masuk ke aib nomor 5 yaitu tamtitus syaddi. Tamtitus syaddi artinya memanjang-manjangkan, mengulur-ulurkan pada huruf yang bertasydid. Ini tuh sering terjadi pada Qiraah bil ghina. Qiraah bil ghina itu, tahu nggak sih baca Al-Quran yang di lomba-lomba MTQ biasanya tuh yang dipanjang-panjangin. Nah, ini sering kejadian di sini. Contoh pada potongan ayat liyat dabbaru ayatih. Kan ada dua tasdid tuh. Liyat, dalnya ada tasdid, dab baru, ba-nya ada tasdid. Nah, kalau tamtitus syaddi prakteknya gimana yang salah? Kayak gini contohnya. Liyat dabbaru, liyat dab. Jadi ada lihat, ada suara at. Harusnya huruf tasdid itu langsung masuk ke hurufnya, langsung mati di situ. Lihat dab, gak boleh ada jarak pas masuk ke huruf-huruf bertasdid. Contoh yang kedua, potongan ayat misalnya yashaqqaqu. Yang salah gimana? Yang ada tamtitus syaddi di situ. Yashaqqaqu, yashaq, ada ak. Kita pindah ke aib nomor 6. Aib nomor 6 itu termasuk aib yang paling sering kita dengar prakteknya. Wala bitaqti'il maddi. Apa sih artinya taqti'il maddi? Membaca Al-Quran pada saat sampai pada ayat yang panjang, mad ya, pada bacaan yang panjang, seolah-olah suaranya dipotong-potong atau dicincang-cincang. Contohnya gimana? Di Al-Fatihah ayat terakhir, waladhdallin. Seolah-olah ada do, re, mi, fa, sol. Atau misalnya jadi ada ha kayak gitu suaranya, kayak ada tangga-tangga yang jelas banget bedanya. Contohnya lagi wajah, kan ada banyak tangga ya, wajah kayak gitu-gitu. Itu termasuk bacaan yang jangan kita contoh. Makanya kalau misalnya baca ayat-ayat yang panjang, ya kita hiasnya ya udah kita bersih aja. Wajah
Langsung kita ke ayat nomor 7 yaitu tatloninul gunnat. Tatloninul gunnat artinya memanjang-manjangkan. Sama kayak tadi yang tamtitu syaddi ya. Bedanya apa? Ini memanjang-manjangkannya pada huruf gunnah. Mim sama nun yang bertasdid dipanjang-panjangin. Ini sering banget juga terjadi kapan? Pada qiraah bil gina. Bacaan yang lomba-lomba MTQ gitu, yang dipanjang-panjangin. Contohnya gimana? An-Naba ayat 1. Amma yatasalun. Jadi pas mau itu ada tempo dulu tuh, ada jaraknya tuh. Ingat huruf bertasdid mau dia gunnah mau enggak langsung masuk ke hurufnya. Amma yatasasummain. Ya langsung ke ayat nomor 8 yaitu wala bihasromatir ro'at. Hasromatur ro'at yaitu meniadakan sifat takrir pada penyebutan huruf ro. Takrir itu getaran ya. Yang ada seolah-olah huruf ro itu seperti huruf waw atau to. Contohnya gimana? Ar-Rahmanir-Rahim. Harusnya Ar-Rahmanir-Rahim. Atau paling parah lagi jadi huruf to. Al-Rahmanir-Rahim. Nah, ayat yang terakhir nomor 9. Walaysa qira'atan tunafiru minhat tiba' wa tamujjuhal qulub wal asma'. Jadi kalau diartiin gampang gini. Bacaan Al-Qur'an yang mana pada saat didengar itu membuat orang yang mendengarkannya lari dan menimbulkan rasa takut atau kayak mistis gitu atau serem. Salah satunya ya yang kemarin terakhir viral beberapa tahun lalu, misalnya bacaan Al-Qur'an dengan langgam Jawa kayak sinden. Karena apa? Pada saat kita dengar bacaan Al-Qur'an yang pakai langgam Jawa, jadinya itu alam bawah sadar atau alam pikiran orang yang mendengarkan bacaan Al-Qur'annya itu pindah dari memahami makna-makna ayat Allah, pikirannya kemana? Ke dunia perwayangan, ke adat-adat Jawa. Nah, sekarang ada 4 aib tambahan yang keluar dari 9 yang tadi. Aib tambahan nomor 1 yaitu membaca dengan tarji', yaitu sama kayak tadi taqti'us sauti, memotong-motong bacaan. Memutus-mutus bacaan itu nggak apa-apa, asal ada sebab yang ngebuat kita jadi putus-putus, bukan dibuat-buat pakai tenggorokan kita. Contohnya, Nabi SAW pada saat Fathu Makkah, beliau SAW naik onta sambil membaca Al-Quran. Naik onta kan gini, goyang-goyang kan. Nah, lalu sahabat Abdullah bin Mughaffal mendapati beliau membaca Al-Quran dengan seperti terpotong-potong suaranya. Ya wajar lah, sama kayak kita kalau misalnya naik mobil, jalannya berbatuan. Kita bacaan apa? Jadi ada penyebab bikin getar. Yang kedua, antamtitu fil harfi la syama' indal waqfi. Yaitu kayak tadi, memanjang-manjangkan pada saat wakaf. Contohnya, innal mujrimina fi dhalalin wasur. Harusnya kan baca wasu'ur, tek. Cuman sependek itu jadinya dipanjangin wasur. Tambahan nomor 3 nih kita sering banget nih jatuh di sini tanpa sengaja ataupun kita sengaja. Al-mubalaghatu fi ada'il makhariji wasifah. Berlebih-lebihan pada saat mempraktekkan makhraj huruf dan sifat-sifat huruf. Contoh berlebih-lebihan pada makhraj huruf, iyyaka na'budu. Makhraj ainnya bener tuh di situ, di tengah tenggorokan. Na'budu, tapi kita lebay, kita terlalu tenggelam di huruf ain. Sama juga ghairil maghdu. Ghainnya bener di situ posisi ghain, cuman terlalu dalam, kelamaan, kepanjangan. Yang bener gimana? Iyyaka na'budu, secukupnya, jangan na'budu, jangan pula maghdu, ghairil maghdu. Kalau berlebihan pada sifat, contoh berlebihan pada sifat hamas di huruf ha. Ar-Rahmanir-Rahim. Baca secukupnya aja. Ar-Rahmanir-Rahim. Yang terakhir yang juga sering yaitu adalah at-tahzin. Ini bahaya ya, karena at-tahzin itu artinya membaca Al-Quran seolah-olah kita bikin dia sok-sok melo, sok-sok sedih biar kedengaran kayak kita menangis. Kayak kita baper pas ngaji. Nah, ini sering ditegur para ulama karena bisa-bisa aja kalau kita ngimam, kita hias seolah-olah sedih, ini bisa jatuh kepada riya. Bisa jatuh kepada kita ingin orang-orang dengar kayak seolah kita tadabbur, padahal nggak sama sekali. La uqsimu biyaumil qiyamah. Seolah-olah kayak sedih, padahal aslinya itu suara dia aja yang dihias biar kayak sedih. Kita baca Al-Quran sesuai tuntunan Nabi SAW. Kalau misalnya dengar para ulama, imam, kenapa bacaan mereka kok banyak sih? Aib-aib ini banyak loh yang masuk nih di Mekah, kayak di Madinah, di mana banyak yang baca kayak gini. Jangan disalahkan, mereka semua tuh pas setoran, itu semua bebas dari 9 aib ini. Tapi kenapa pas ngimam baca kayak gini? Karena fokusnya imam pas sholat itu di 2 hal. Hafalan sama tadabbur. Kadang-kadang makanya kalau ayatnya sedih, jadi mellow, jadi kepanjangan. Itu aja, semoga manfaat, share sebanyak-banyaknya, dan semoga kita bisa praktekin di keseharian kita pas baca Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.